Indonesia gelap, tagline yang paling hangat dibicarakan saat ini. Terlebih lagi, banyak pro kontra dalam topik ini. Banyak yang setuju dengan keadaan bangsa ini yang sedang gelap. Sementara pihak lainnya hanya menganggap Indonesia gelap hanyalah tren media yang pasti berlalu dengan cepat. Indonesia gelap adalah fenomena sosial yang terjadi akibat beberapa faktor, mulai dari ekonomi hingga politik, yang semuanya berhubungan. Gelap seperti kondisi malam memiliki maksud filosofis, waktu atau tempat di mana kita tidak bisa melihat dengan jelas. Dengan kata lain, Indonesia gelap artinya adalah ketika bangsa Indonesia tidak bisa melihat dengan jelas, membedakan mana pintu dan mana tembok, atau buta dengan mana yang benar dan mana yang salah. Uniknya, fenomena sosial semacam ini memang pernah beberapa kali terjadi dalam sejarah dunia, yang secara garis besar memiliki pola yang sama. Mulai dari asal masalah, proses kejadian, dan akibat dari kejadiannya pun sama. Maka jika permasalahan sama, solusinya pun harus juga sama. Penyebab isu ini secara garis besar adalah keinginan pemerintah yang tidak selaras dengan kebutuhan rakyatnya. Ditambah dengan pejabat yang tidak amanah hingga membentuk simbiosis parasitisme yang menguntungkan di satu pihak namun merugikan di pihak lainnya. Ketidakpuasan rakyat berakibat pada kebencian serta iri hati kepada aparatur pemerintahnya sendiri. Hingga muncullah protes, ujaran kebencian, dan demonstrasi. Hingga mengakibatkan kerugian yang melanda ke semua pihak, tidak peduli mana yang benar, mana yang salah. Sampai situlah fenomena ini terjadi. Namun jika tidak ada perubahan positif dari kondisi sekarang, maka bisa dipastikan Indonesia gelap tidak hanya menjadi tren media lagi. Asap kebakaran dari kekacauan besar yang menutupi langit negeri kita mengakibatkan yang menjadi benar-benar gelap dan suram secara harfiah. Adalah hal yang mungkin terjadi jika kondisi seperti ini terus berlanjut. Indonesia gelap adalah akibat dari kecacatan suatu sistem. Ekonomi, politik, dan hukum hanyalah bagian dari sistem. Maka masih ada beberapa bagian sistem yang harus diperhatikan. Sistem itu seperti pohon. Jika buahnya busuk, maka akarnya lah yang bermasalah. Seperti ayat Alkitab dalam Matius pasal 7 ayat 17-18 mengatakan, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Kualitas pohon ditentukan dari akarnya. Jika akar dan tanahnya sehat, maka pohon pun pasti tumbuh subur menjulang ke langit. Akar sistem kenegaraan adalah ideologi atau hukum yang menjadi dasar pelaksanaan aktivitas bernegara. Akar yang bermasalah akan membuat pohon layu dan mati. Saat ini menjadi kontroversi karena hukum yang merupakan akar kenegaraan terlihat tidak sehat. Artinya, kecacatan pada hukum secara efektif akan merusak bumi Nusantara. Karena hukum yang harusnya menjaga ketertiban manusia dan kelestarian alam telah rusak, maka akan ada parasit atau pihak yang tidak bertanggung jawab datang merusak bumi demi keuntungan mereka. Manusia yang sadar akan kondisi ini tidak boleh tinggal diam dan menunggu keadaan menjadi lebih buruk. Indonesia gelap bukanlah hanya sekedar tren. Indonesia gelap adalah api kecil di atas tumpukan jerami kering. Kitalah yang bisa memadamkan api ini. Maka jadilah manusia yang sadar dan mulailah menyadarkan manusia yang lain. Kitalah yang bisa menyelamatkan diri kita sendiri.